Di Taiwan, setiap harinya kota selalu dibanjiri dengan hujan darah. Hal itu disebabkan oleh kelompok gangster yang selalu berperang atas nama keegoisan dan kekuasaan mereka. Mereka tidak henti-hentinya bertikai dan melakukan perang ini, seolah harga nyawa manusia telah sangat murah di dalam gangster itu. Lalu orang-orang sekitar menjuluki mereka semua ini dengan gatao yang artinya para gangster. Diceritakanlah kalau ada 4 kelompok gangster yang berkuasa penuh sekaligus menjadi penyeimbang kota. Keempat geng inilah yang menjadi dalang hujan darah di kota ini. Namun suatu ketika keseimbangan gangster pun terguncang saat ketua gangster wilayah selatan meninggal dunia. Lalu sang anak mengambil alih kelompok ayahnya ini untuk melanjutkan ambisi sang ayah yang ingin menaklukkan semua gangster di kota. Akan tetapi tidak semudah itu, sebab kelompok rival penguasa wilayah utara tidak mudah untuk ditaklukkan. Terlebih lagi di dalam geng utara ini ada 5 orang sahabat sejati yang menjadi sebab geng utara kokoh dan tidak mungkin ditaklukkan. Walaupun begitu, kelompok selatan tidak menyerah begitu saja dan tidak berhenti mencari cara untuk terus menyerang geng utara, yang membuat perselisihan dan perang selalu terjadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Entahlah, karena seperti biasa siapkan dulu udut dan kopainya. Dan inilah Gatao 2015. Let's go. Kita ke negara Taiwan dulu. Di malam yang hening namun mencekam ini, sekelompok 5 orang gangster tengah menghampiri seorang pedagang untuk menagih hutang kepadanya. Mereka berlima ini bernama Hua, Kai, Guo, dan si senior King Peng, dan terakhir si yang paling menonjol bernama Kiong. Dan mereka berlima ini merupakan anggota gangster dari kelompok Ding Juang yang menguasai wilayah utara di bawah naungan bos besar yang bernama Bos Yong. Dan kebetulan sekali saat mereka berlima sedang menagih, rupanya di sana sudah ada 2 orang gangster dari kelompok selatan yang merupakan rivalnya yang tengah jajan di si bapak itu. Yang tentu saja mereka berlima yang melihatnya pun langsung terpancing emosi dan menendang mereka. Akan tetapi sial sekali, tiba-tiba saja segerombol pasukan gangster selatan ujug-ujug berdatangan untuk membantu temannya yang tengah ribut dengan mereka berlima. Melihat pasukan mereka yang sangat banyak, Kiong Peng dan ketiga temannya itu memilih untuk kabur saja. Namun sayangnya setiap penjuru pun telah dikepung yang membuat mereka berlima pun mau tidak mau harus menghadapinya. Meskipun begitu, mereka berlima mampu menahan dan menghabisi sebagian kelompok selatan ini. Akan tetapi salah satu gangster dari musuh ternyata ada yang menggunakan senjata pisau yang mengenai tangannya Guo. Melihat hal itu, Kiong sebagai seorang teman yang baik merasa marah dan merebut pisau itu lalu menancapkan ke perut musuhnya. Tidak lama kemudian terdengar suara sirene polisi yang sedang ke tempat itu. Maka mereka berlima pun panik dan berusaha sekeras mungkin untuk kabur dari sana. Namun bukannya kabur, Kiong justru malah tetap sibuk menghabisi mereka agar para temannya bisa kabur terlebih dahulu. Yang membuat kepolisian pun akhirnya datang dan langsung menangkapnya. Dan akibat kejadian itu, Kiong pun akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Selama di penjara, ia pun telah banyak belajar tentang arti kesetiaan dan persahabatan. Dan singkat cerita, 3 tahun pun berlalu, akhirnya Kiong pun telah selesai menjalani masa hukumannya di penjara. Dan pada hari ini ia akan dibebaskan dari neraka penjara itu. Semenjak mendekam di penjara, ternyata sudah banyak sekali yang berubah di dalam kelompok gangsternya. Hua kini telah memutuskan untuk menjadi seorang pedagang celana dalam di pasar. Kini ia juga sudah jarang terlibat dalam urusan pergangsteran semenjak Kiong dikurung di dalam penjara. Berbeda dengan Guo yang justru malah semakin bersemangat dengan dunia pergangsteran. Ia telah memutuskan untuk menjadi pengawal setianya Bos Yong. Dan kemanapun Bos Yong pergi sudah pasti ia akan selalu di sampingnya. Sedangkan Peng sendiri ternyata telah diangkat menjadi orang kepercayaannya Bos Yong. Bahkan Bos Yong juga telah menunjuk dirinya untuk mengambil alih dan mengatur segala urusan kelompok gangster di bawah naungannya Bos Yong. Dan karena keputusan itu, Peng pun menduga kalau kedepannya Bos Yong akan mewariskan kelompok ini kepadanya. Dan imbasnya kini Peng pun selalu disibukkan dengan pertikaian antar gangster demi memperluas wilayah kelompok bosnya ini. Terakhir, Kai sendiri merasa kebingungan untuk menjadi apa di dalam kelompok. Hingga pada akhirnya ia pun lebih memilih untuk mengikuti dan menjadi bawahannya Peng saja. Akan tetapi bertepatannya Kiong bebas dari penjara, keseimbangan gangster pun sedang digoyahkan dengan munculnya kabar menduka. Kalau pemimpin gangster wilayah selatan atau The Southside Gang telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, semua gangster yang ada di kota pun berdatangan
ke wilayah selatan untuk melayatnya. Begitupun dengan Bosyong dan pasukannya yang menyempatkan untuk datang juga. Walaupun Bosyong dan almarhum merupakan seorang musuh rival abadi. Kedatangan Bosyong ke sana pun disambut hangat oleh anak buahnya si almarhum yang bernama Michael. Ternyata Michael juga barusan pulang dari Amerika usai mendapatkan kabar kematian ayahnya. Sesaat sebelum Bosyong dan pasukannya pergi, Peng dan Michael pun saling bertatap-tatapan dengan penuh kebencian. Kemudian Michael pun pergi melihat mayat sang ayah yang belum dikeramasi untuk memberikan penghormatan terakhir. Akan tetapi di tengah rasa kesedihannya ini, seorang kepercayaan ayahnya menghampirinya untuk meminta Michael kembali ke Amerika, sebab dialah yang akan mengurusi dan mengambil alih The Southside Gang. Michael pun hanya terdiam kesal saja, namun setelah itu ia pun tanpa ragu membunuh si orang kepercayaan ayahnya itu. Dan kini dialah yang akan mengambil alih kelompok gangster ayahnya ini. Bahkan ia juga akan melanjutkan ambisi besar sang ayah untuk menaklukkan semua kelompok gangster untuk tunduk di bawahnya. Tapi yang paling pentingnya adalah menghancurkan kelompok gangster rivalnya, yaitu geng Bosyong. Di waktu yang sama, Kyong pun akhirnya dikeluarkan juga dari jeruji besi. Ia pun merasa senang karena bisa merasakan udara segar di luar penjara. Tidak lama dari itu, Hua pun datang sendirian untuk menjemput sahabatnya itu. Lalu Hua pun membawanya ke pasar sekaligus memberitahukan juga kalau saat ini ia telah keluar dari geng dan memilih untuk berjualan celana dalam saja. Meskipun begitu, ia, Guo, Kai, dan Peng masih selalu bertemu dan berhubungan baik. Kedatangan Kyong pun benar-benar disambut hangat oleh para pedagang di pasar itu. Mereka senang dengan keluarnya Kyong dari penjara, pasti akan memberikan keamanan lebih dari gangguan gangster luar yang ingin merebut tempat itu. Setelah itu Kyong pun pulang ke rumahnya untuk menemui neneknya yang pasti sudah sangat merindukannya. Dan betul saja sesampainya di rumah, si nenek pun langsung memeluknya sembari menangis terharu. Walaupun begitu, neneknya itu berharap kepada Kyong untuk tidak berurusan lagi di dunia pergangsteran, sebab ia yang tidak mau kehilangan cucu satu-satunya ini. Namun apalah daya, Kyong tidak bisa sebab ia yang sudah terlalu jauh hidup dalam dunia keras pergangsteran. Malam harinya Kyong pun pergi ke markas Gang Dingjuang untuk menemui Bosyong beserta ketiga temannya. Mereka semua pun menyambut hangat dirinya. Bahkan sang bos pun langsung mengadakan acara dadakan berupa minum amer bersama untuk merayakan kebebasannya Kyong. Lalu Bosyong pun mengutarakan rasa kebanggaannya dan kekaguman kepada Kyong atas rasa kesetiaannya, yang rela mengorbankan dirinya ke penjara demi melindungi teman-temannya. Dan untuk menghargai kesetiaannya itu, Bosyong pun menunjuk Kyong untuk mengambil alih menjadi pemegang di wilayah Pasar Utara. Setelah acara minum-minum selesai, Peng pun mengajak Kyong untuk mengobrol santuy di luar. Peng bertanya mengapa saat itu Kyong rela mengorbankan diri yang membuatnya harus mendekam di penjara. Mendengar pertanyaan itu, Kyong pun menjawab bahwa apapun itu yang berhubungan dengan persahabatan, ia akan siap mengorbankan diri, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Dan itulah yang disebut dengan persaudaraan. Sontak saja Peng pun merasa sedikit terharu akan jawaban itu, sehingga ia pun berkata bahwa dirinya akan senantiasa melindungi Kyong dimanapun berada. Keesokan harinya, Michael pun tengah menemui Presiden Gui, salah satu orang yang menjadi penyeimbang gangster di kota itu. Dan tujuan Michael menemuinya karena ia ingin menyogok Presiden Gui agar mendapatkan izin pembukaan bisnis klub malam di wilayah kelompok lain. Tentu saja Pak Gui pun menolak sogokan itu, sebab jika ia mengizinkannya mungkin keseimbangan gangster di kota akan hancur, yang mana di dalam dunia gangster ada sebuah peraturan yang harus ditaati. Mendengar hal itu, Michael pun hanya terdiam kesal saja. Kemudian scene berganti kepada Kyong yang sedang berada di pasar untuk mulai berpatroli dan menjaga keamanan. Saat sedang berkeliling, ia pun tidak sengaja melihat paman gambler yang tengah menggoda pelanggannya. Sehingga si paman pun malah ditampar oleh si pelanggannya itu karena tidak sopan. Lalu paman gambler pun memanggil Kyong untuk meminta mengantarkannya bunga milik si pelanggan itu yang telah ketinggalan. Saat sedang mencarinya, Kyong pun tidak sengaja bertemu dengan anak paman gambler yang bernama Lei Lei yang tengah jajan di pedagang kaki lima. Dan entah mengapa mereka berdua pun langsung sama-sama salting. Tampaknya mereka berdua sudah saling menyukai sejak lama, namun saling gengsi untuk mengungkapkannya. Di tengah rasa kesaltingannya ini, datanglah Satpol PP yang ingin merazia semua pedagang yang berjualan di trotoar.
Menyadari hal itu, dengan cepat Kyong pun membantu si pedagang ini untuk berlari agar tidak terkena razia. Namun sial sekali, masalah harus muncul saat 3 orang anggota gangster selatan yang mencegat Kyong untuk memalaknya jika ingin melewati area itu. Dikarenakan waktu yang mepet, Kyong pun dengan penuh kekesalan memberikan uang kepada para gangster lokal ini. 等一下，我们大桥头在管，你搞清楚一点。 Di malam harinya, Kyong mengajak Peng, Lei Lei, dan ketiga temannya untuk makan bersama di rumah neneknya. Mereka semua pun saling mengobrol dan tertawa untuk menikmati momen indah di malam itu. Akan tetapi yang membuat kita terkejut adalah secara diam-diam Peng juga telah menyukai Lei Lei. Namun sampai saat ini ia lebih memilih untuk memendam dan membunuh rasa cintanya demi memegang erat tali persahabatan. Di saat sedang menikmati momen-momen yang sangat indah ini, tanpa sepengetahuan mereka, Michael telah mengerahkan semua pasukannya untuk memberikan serangan dadakan ke markas gangster wilayah utara. Pasukan Michael mengobrak-abrik markas mereka untuk mulai mengibarkan bendera perang demi menaklukkan wilayah ini. Di waktu itu juga kabar penyerangan ini pun langsung terdengar ke telinganya Peng dan kawan-kawan. Maka Peng pun langsung mengajak ketiga temannya ini untuk menyerang balik anggota geng selatan yang telah mengusiknya. Tetapi tidak dengan Kyong yang tidak diperbolehkan ikut dan disuruh untuk menjaga neneknya. Dengan modal nekat, Peng dan kawan-kawan menyerang balik geng selatan yang sedang berada di basement. Walaupun hanya berempat saja, namun mereka mampu membantai sebagian musuhnya. Namun sial sekali, bala bantuan musuh datang yang membuat mereka pun mulai kewalahan menghadapinya. Pada akhirnya Peng mengajak ketiga temannya ini untuk mundur daripada harus terbunuh di sana. Hingga saat di keesokan paginya, Peng pun mengumpulkan semua pasukan gengnya untuk melakukan balas dendam kepada geng selatan. Mereka pun secara perlahan berjalan masuk ke wilayah selatan untuk berperang. Di waktu yang sama ternyata geng selatan juga sudah pada siap untuk menghadapi pasukan geng Peng yang sedang menuju ke sana. Sampai tibalah kedua geng ini pun bertemu yang membuat ketegangan pun terjadi. Dan tawuran kedua gangster pun akhirnya dimulai. Di tempat lain, Kyong sendiri tidak ikut berperang dan memilih untuk berjaga di pasar. Di tengah patrolinya itu, segerombol anggota selatan telah berdatangan ke pasar untuk merebutnya. Ternyata Michael telah benar-benar merencanakan semua ini untuk merebut wilayah kekuasaannya gangster utara. Akan tetapi Kyong pun langsung menghampiri mereka dan langsung menodongkan pisau untuk mengancamnya agar jangan pernah berani mengusik wilayah itu. Akan tetapi karena kejadian itu membuat si nenek pun kembali khawatir lagi akan kehidupannya Kyong yang telah terlibat di dunia pergangsteran lagi. Maka si nenek pun menasihati Kyong untuk mencari pekerjaan yang layak saja dan keluar dari dunia pergangsteran demi keamanannya. Tapi Kyong pun menolaknya sebab gangster yang telah menjadi tujuan hidupnya. Mendengar hal itu si nenek pun menjadi sedih. Keesokan harinya Michael pun menemui Peng untuk membahas sesuatu yang penting. Michael pun memperlihatkan sebuah rekonstruksi bangunan miliknya yang sebentar lagi akan selesai. Ia berencana akan menjadikan bangunan itu menjadi klub malam terbesar di Taiwan. Maka dari itu ia mengajak Peng untuk bekerja sama menjadi pemegang bisnis itu di bawah naungannya. Akan tetapi dengan keras Peng pun menolak ajakan kerjasama ini. Peng berkata bahwa darah dan separuh hidupnya telah ia taruhkan di dalam kesetiaan geng utara alias geng Bosyong. Mendengar jawaban barusan, Michael pun hanya tersenyum tipis saja. Lalu Michael pun kembali menghasutnya dengan menawarkan tawaran lebih besar terhadapnya. Yang siapa sangka Peng pun langsung terdiam bingung antara menerima atau menolak kerjasama ini. Setelah itu Peng pun menyempatkan pergi ke pasar untuk menemui Kyong. Di sana ia pun bahkan mau membantu Kyong dan Hua yang tengah menurunkan barang dagangannya. Sedangkan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata selama ini Hua secara diam-diam selalu menghisap narkoboy. Di saat sedang menikmati barang haram ini, HP Hua pun berdering yang mendapatkan telepon dari Bosyong. Lalu ia pun menyerahkan HP itu kepada Peng untuk diangkat. Di dalam telepon itu Bosyong meminta Peng untuk datang ke pertemuan penting di dermaga. Yang dimana saat sampai di sana ternyata sudah ada Bosyong, Michael dan Presiden Gui yang akan menjadi penengah atas pertikaian mereka akhir-akhir ini.
Pak Gui pun menginginkan mereka untuk berdamai dan menghindari peperangan demi tetap menjaga keseimbangan kota. Namun Michael pun hanya tersenyum tipis saja sembari menjawab kalau ia akan segera merebut segalanya, yang membuat Peng pun merasa emosi dan ketegangan pun terjadi. Kemudian Michael bangkit dari tempat duduknya untuk memperingatkan Bos Yong agar mulai berhati-hati dari sekarang. Di sisi lain, Nenek Qiong sedang mendatangi istrinya Bos Yong. Si nenek curhat kalau ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Qiong semenjak kembali terlibat dalam urusan pergangsteran. Maka dari itu si nenek meminta tolong agar istri Bos Yong bisa menasehati Qiong untuk berhenti. Mungkin itu bisa efektif untuk membuat Qiong secara perlahan mau berhenti dari dunia pergangsteran. Untung saja istri Bos Yong sangat baik dan menyetujui keinginan si nenek. Balik lagi kepada Bos Yong yang tengah pergi ke pasar untuk menemui seorang peramal agar bisa meramal apa yang terjadi dengan kehidupannya di masa depan. Lalu si peramal pun mengeluarkan sebuah kertas dan menuliskan nama Bos Yong di kertas itu untuk mulai diramal. Si peramal pun berkata kalau kartu itu menunjukkan tentang kemenangan, penghormatan, dan kesetiaan. Yang sontak saja Bos Yong yang mendengarnya pun merasakan lega. Akan tetapi saat Bos Yong sudah pergi dari sana, entah mengapa si peramal pun langsung menunjukkan wajah resah saat melihat kembali kartu ini. Yang siapa sangka ramalan yang sebenarnya menunjukkan bahwa akan adanya sebuah pemberontakan dan pengkhianatan yang menimpa Bos Yong di depan nanti. Di malam yang sangat larut, Bos Yong pun mengumpulkan semua para sekutunya untuk membahas tentang kelompok Michael yang telah berani mengusik mereka. Mengetahui itu, para sekutu pun melontarkan pendapat untuk langsung saja menghabisi Michael. Di tengah rapat ini, tiba-tiba saja anggota geng Michael menembaki markas ini untuk memberikan ancaman lagi. Tentu saja hal itu membuat Bos Yong marah besar dan menganggap kalau penyerangan ini adalah sebuah penghinaan bagi mereka yang tidak bisa ditoleransi lagi. Dengan rasa emosi, Bos Yong pun menyuruh Peng and the gang untuk melakukan serangan balas dendam. Mereka berempat pun pergi ke sebuah basement hotel untuk menyergap Michael yang sedang berada di dalam. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Michael pun keluar juga. Dan dengan cepat Peng dan kawan-kawan pun langsung menyerangnya. Namun sial sekali, di tengah aksi penyerangan ini, Michael yang terpojok mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada Peng. Akan tetapi entah dari mana munculnya, Qiong pun ujung-ujung muncul dari belakang yang langsung menodongkan bedog ke Michael. Qiong tidak akan segan menebaskannya jika Michael berani bergerak. Dan seketika saja tempat pun menjadi sangat hening yang penuh ketegangan. Lalu Peng pun merebut pistol itu dari tangan Michael yang langsung ditembakkan ke kaki dari anak buahnya Michael. Setelah itu Peng dan kawan-kawan pun pergi ke klub malam untuk sekedar menghibur hati dan merayakan kemenangannya tadi. Di sana mereka semua pun melakukan celepot dengan para wanita penghibur. Tapi berbeda dengan Qiong yang justru malah merasakan tidak nyaman dengan perayaan ini. Maka ia pun memilih untuk pergi dan melakukan kencan malam dengan Lei Lei. Dan kencan inilah yang langsung membuat Qiong merasakan apa itu kesenangan dan kebahagiaan. Di malam itulah Qiong pun menghabiskan waktunya bersama sang pujaan hati Lei Lei. Di tempat lain Bos Yong pun tengah mengobrol empat mata bersama istrinya. Dalam obrolan itu, sang istri pun menyampaikan pesan dari Nenek Qiong yang tengah mengkhawatirkan Qiong yang telah terlibat lagi ke dalam dunia gangster. Si nenek ingin cucu kesayangannya ini dinasehati oleh Bos Yong agar mau menurut untuk berhenti dari dunia yang berbahaya. Mendengar itu, Bos Yong pun hanya tersenyum saja sebab ia yang merasa berat jika harus melepaskan Qiong yang sangat ia kagumi ini. Sebab sebenarnya sebentar lagi Bos Yong berencana akan pensiun dan menurunkan kelompok gangsternya kepada Qiong. Bos Yong berpikir kalau Qiong memiliki kesamaan seperti dirinya yang membuat ia yakin kalau Qiong akan mampu menjadi bos generasi kedua ini. Akan tetapi siapa sangka obrolan ini tidak disengaja didengar oleh Kai. Lalu Kai pun langsung melaporkan hal itu kepada Peng. Yang mana Peng pun langsung merasa terpukul sekali akan kabar itu. Ia bahkan merasa galau mengapa Bos Yong malah akan menurunkan tahtanya kepada Qiong bukan dirinya. Yang padahal selama ini ialah yang telah menghandle dan mengurusi semua bisnis geng. Di tengah kegalauannya ini Peng pun merasa terkejut saat Michael sudah berada di depannya untuk mencegat. Melihat itu Peng pun keluar untuk menghampiri si bajingan ini. Ternyata sama dengan sebelumnya, Michael ingin mengajak Peng untuk bekerja sama lagi. Ia menjanjikan akan memberikan kekuasaan tinggi jika menerima tawarannya. Dan anehnya entah mengapa Michael pun telah mengetahui tentang Bos Yong yang akan menurunkan kepemimpinannya kepada Qiong.
Dan akibatnya Michael pun menjadikan hal itu untuk memanas-manasi Peng agar membenci Bosyong dan bergabung kepadanya. Namun dari semua hasutan itu Peng pun hanya menjawab satu kalimat saja, yaitu anjay. 你想一辈子跟用上，你们角头平时称兄道弟，你们讲企业化管理，因为我听说他把市场已经给阿雄了。干！ Keesokan paginya Peng pun pergi ke markas dan ia pun sangat dibuat terkejut saat melihat Kai yang tengah disiksa oleh Bosyong. Rupanya Kai telah kepergok sedang mengkonsumsi narkoboy yang membuat Bosyong pun marah besar kepadanya. Begitupun juga dengan Peng yang merasa tidak percaya kalau temannya ini telah kecanduan barang haram ini. Namun entah mengapa Peng yang melihatnya pun mulai merasakan dilema hati terhadap Bosyong antara kebencian dan kesetiaan. Ia selalu merasakan kegalauan ketika teringat akan info Bosyong yang akan mewariskan geng ini kepada Kyong di masa depan nanti. Dan rasa dilemanya ini pun semakin membesar setiap ia selalu teringat dengan hasutan Michael semalam. Saking galaunya, Peng pun melampiaskannya dengan meminum amer yang sangat banyak untuk sekedar melepaskan beban sesaat. Sedangkan di sisi lain, Michael pun telah mulai bergerak kembali dengan mengerahkan para pasukannya, yang mana mereka pun menculik Hua dan membawanya ke sebuah dermaga untuk disiksa habis. Setelah menyiksanya, Hua pun dilempar kembali ke markas Bosyong untuk memberikan sebuah ancaman yang lebih besar lagi. Akibat penyiksaan ini membuat Hua mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit. Kelompok pun merasa terpukul akan kejadian ini, terutama Kyong yang merasakan kesedihan mendalam dan terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi sahabat dekatnya ini. Kemudian scene berganti ke Paman Gambler yang tengah frustasi usai mengalami kekalahan besar dalam berjudi. Di tengah rasa keputusasaannya itu, seseorang menghampiri ia dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil, yang ternyata di dalam mobil itu adalah Michael. Lalu Michael pun memberikan segepok uang untuk Paman Gambler dengan syarat si Paman harus membunuh Peng. Awalnya Paman sempat ragu untuk menerima tawaran itu. Namun karena ia yang sedang terlilit hutang, dengan terpaksa ia pun menerima tawaran pengkhianatan itu. Di malam itu juga Paman Gambler pun menelpon Peng untuk mengajaknya bertemu dan mengobrol di sebuah tempat. Peng yang tidak merasakan curiga menyetujuinya dan bergegas pergi ke sana. Akan tetapi sesampainya di TKP, Peng pun merasakan keheranan karena tempat itu sepi dan Paman Gambler tidak ada. Menyadari ada hal keanehan, ia pun menelpon Kyong untuk menyuruhnya waspada dan terus berhati-hati. Hingga saat telepon sudah ditutup, Paman Gam pun keluar juga yang dari tadi sedang bersembunyi di kolong jembatan. Melihat hal itu, Peng pun menghampirinya untuk menanyakan ada obrolan apa yang ingin disampaikannya. Namun Paman Gam pun malah berkata ngawur dan penuh kegugupan. Merasa obrolan itu tidak penting, Peng pun memilih untuk pergi saja. Akan tetapi saat akan pergi, Paman Gam pun tidak sengaja menjatuhkan sebuah pistolnya. Yang tentu saja Peng yang melihatnya pun marah besar dan tidak menyangka kalau Paman Gam berencana ingin membunuhnya. Saking marahnya, Peng pun langsung menamparnya. Di waktu yang sama, Kyong pun sedang di dalam perjalanan pulang bersama neneknya. Di tengah perjalanan, sebuah mobil menabraknya dari belakang. Yang tidak lama dari itu disusul dengan sebuah truk yang menghantam mobilnya Kyong. Ternyata semua ini adalah ulahnya siapa lagi kalau bukan gengnya Michael. Lalu anak buahnya Michael pun turun sembari mengeluarkan pistolnya untuk membunuh Kyong yang tengah pingsan di dalam mobil. Akan tetapi perkiraannya salah besar karena Kyong yang ujung-ujung muncul dari belakang dan langsung menembak para anak buahnya si Michael ini. Setelah menghabisi mereka, Kyong pun menghampiri neneknya yang sedang tergeletak akibat hantaman truk tadi. Namun sayang seribu sayang, sang nenek pun tidak bisa diselamatkan dan innalillahi. Tentu Kyong pun merasa terpukul dan ia pun bersumpah akan balas dendam terhadap kelompok Michael yang telah membunuh neneknya itu. Sedangkan di markas besar, Bosyong pun dibuat panik saat seseorang menodongkan senjata pistol dari belakang, yang bahkan orang di belakangnya tanpa ragu langsung melepaskan tembakan itu, yang membuat Bosyong pun langsung innalillahi juga. Tapi tidak disangka sekali orang yang telah menembak Bosyong itu ternyata Akai. Lalu Akai pun yang panik bergegas pergi dari sana agar tidak ketahuan. Namun saat berada di luar, gua tidak sengaja melihat Kai yang sedang memegang pistol dengan penuh kepanikan. Merasa ada yang aneh, gua pun langsung masuk ke dalam markas untuk mengeceknya. Yang sesaat di dalam, ia pun langsung terdiam sedih saat melihat bos besarnya mati dibunuh oleh sahabatnya sendiri.
Tidak lama dari itu datanglah Peng ke sana yang ikut terpukul saat melihat bosnya yang sudah tewas mengenaskan. Hingga di keesokan harinya, Peng dan Guo pun pergi ke sebuah pinggir danau untuk menyalakan dupa sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum Bos Yong. Setelah itu mereka pun menaburkan uang sembari menembakkan senjata ke langit untuk bukti bahwa mereka akan melakukan balas dendam terhadap Michael dan Kai si pengkhianat. Mereka berdua pun mengantongi banyak senjata berupa pistol dan shotgun untuk dipakai dalam penyerangan markas geng selatan. Mereka berdua pun langsung pergi menyeberang ke arah selatan menggunakan perahu layar. Akan tetapi saat akan turun, dari kejauhan terlihat ada seseorang yang sedang menuju ke arah mereka. Ternyata itu adalah Kyong yang ingin bergabung juga dalam aksi balas dendam ini. Sedangkan di area dermaga, Michael bersama gengnya tengah mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangannya. Michael maju ke depan untuk berpidato bahwasannya wilayah utara dan area dermaga ini telah berhasil mereka kuasai. Dan langkah selanjutnya geng akan memperluas lebih besar lagi untuk bisa menghasilkan banyak bisnis. Tapi di tengah pidato ini seseorang dari kejauhan menembak ia, yang tidak lain orang yang menembaknya itu adalah Peng, Kyong dan Guo. Namun sial sekali tembakan itu malah meleset dan Michael pun langsung bersembunyi di balik tong untuk menghindari serangan itu. Sedangkan Peng, Kyong dan Guo tanpa segan menghabisi orang-orang di sana. Meskipun begitu, banyak sebagian dari mereka yang berhasil menghindari dan mencoba menyerang mereka bertiga itu, yang membuat adu tembak pun terjadi di sana. Lalu Michael yang merasa mulai terpojok memilih untuk kabur saja. Dengan cepat Peng dan Kyong pun langsung mengejarnya. Sedangkan Guo sendiri mencoba menahan para anak buahnya Michael yang ingin menyusul Kyong dan Peng yang tengah mengejar bosnya itu. Namun sayang karena pasukan mereka yang terlalu banyak membuat Guo kewalahan dan terkena banyak sekali tembakan di tubuhnya, yang membuat ia pun langsung innalillahi. Sedangkan Peng dan Kyong sendiri tengah melawan Michael di sebuah bawah jembatan. Dalam perbakuan taman ini, Michael pun berhasil menjatuhkan mereka berdua. Di saat mereka berdua tengah tergeletak, Michael pun mengambil batu dan terus menghantamkannya kepada Kyong hingga sekarat. Namun dari belakang Peng pun langsung menusuknya menggunakan kayu. Namun sial sekali Michael masih mampu melawan balik dan merebut balik kayu itu. Akan tetapi dari belakang Kyong pun langsung menodongkan pistol kepada Michael dan langsung menjedorkannya hingga innalillahi. Lalu mereka berdua pun bersandar di bawah jembatan itu untuk meratapi keadaannya yang sedang sekarat. Peng pun kemudian menceritakan segalanya bahwa ia bersyukur sekali bisa berteman dan menjadi saudara dengan Kyong. Bahkan semenjak Kyong mendekam di penjara, ia pun selalu mengkhawatirkan keselamatan Kyong atas amanat neneknya Kyong. Selama ini ia merasa tidak hidup tenang di saat Kyong ikut terlibat lagi dalam dunia pergangsteran. Walaupun begitu, dirinya pun akhirnya bersyukur masih bisa bernapas hidup dengan Kyong. Akan tetapi saat Peng menyalakan korek untuk Kyong, ternyata dari tadi Kyong pun sudah meninggal. Tentu saja ia pun langsung menghela napas kesedihan ditinggal sahabatnya yang dicintai. Dan film Gatao 2015 pun akhirnya selesai. Kita lanjut ke Gatao selanjutnya. Mantap.